Alhamdulillah sudah bersama kita Bang Aziz Yanuar yang sudah ditunggu-tunggu untuk bisa memberikan legal opinionnya atau perspektifnya. Ditahan dulu Bang Agung Wisnuwardana ya. Mohon bisa sabar dulu, kita berikan kesempatan kepada Bang Aziz dulu karena kita ingin mengeksplor lebih jauh seperti apa sebetulnya terkait dengan perkembangan-perkembangan atau update terbaru mengenai tuntutan publik untuk usut KM 50. Kita sapa Bang Aziz Yanuar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Aziz Yanuar. Assalamualaikum, Bang Aziz Yanuar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Alhamdulillah. Gimana kabarnya, Bang Aziz Yanuar? Alhamdulillah. Sorry, Alhamdulillah. saya. Iya. Ya Bang Aziz, kalau memperhatikan beberapa perkembangan terbaru film dokumenter yang sangat dirasakan menyentuh kepada aspek kemanusiaan, seperti sebagaimana juga keadilan yang terus akan ditunggu karena ini juga terus senantiasa diingat-ingat bagaimana sebetulnya penegakan hukum terhadap tragedi kemanusiaan KM50 memang benar-benar bisa akhirnya dirasakan oleh publik, benar-benar bisa kehadirannya memang ditegakkan sesuai dengan keadilan dan perasaan masyarakat. Seperti apa Anda melihatnya ini dengan beberapa perkembangan yang terbaru mengenai ditolaknya kasasi ke MA, seperti apa kalau Anda melihat tuntutan usut KM50 ini, Bang Aziz? Silakan Bang Aziz diberikan perspektifnya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan dan waktunya, lagi-lagi dari Cak Slamet serta rekan-rekan semua, dan dari PKAD juga. Syukur alhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna Muhammadan abduhu rasulullah nabiyya ba'da rabbi sholli shodri wa yassiril amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saya minta maaf agak terlambat tadi karena dalam perjalanan. Saya lanjut bahwa kalau ditanya mengenai tanggapan terkait vonis bebasnya itu ya. Kalau saya berpendapat, saya setuju. Saya setuju. Kenapa saya setuju? Karena memang bukan mereka. Dalam perspektif kami ya, pendapat kami tim kuasa hukum keluarga, pelakunya ini bukan mereka. Pelakunya ini bukan mereka dan tidak bisa kita menimpakan kepada mereka tentu saja gitu. Jadi itu pendapat saya. Jadi memang kalau ditanya mungkin agak aneh gitu kan, kok bilangnya setuju dengan pendapat dari majelis hakim ya, karena memang bukan mereka pelakunya. Karena memang ini sebenarnya membuktikan ya, vonis bebas ini membuktikan bahwa skenario ini berjalan dan lancar, alhamdulillah tanda petik ya mestinya. Jadi memang ini sudah mafhum kita gitu seperti itu. Jadi memang pendapat kami memang yang diadili itu dua orang itu kami menduga cuma ditumbalkan saja lah dan dipasang sebagai seolah-olah aktor penembak. Dua orang itu cuma disuruh ngaku, ya kami menduga seperti itu, dengan janji kemudian akan dibebaskan dan sudah berhasil kan skenario-nya. Gitu. Ini juga yang kami menduga skenario ini akan digunakan dalam kasus Duren 3. Gitu. Tapi ada perbedaan di situ jelas gitu kan. Perbedaannya saya sudah katakan berkali-kali bahwa ada juga pengaruh kekuasaan yang tidak mendukung di situ seperti itu. Justru ya menurut kami dengan bebasnya dua orang yang kami menduga pura-pura jadi pelaku itu, maka harusnya kasus KM50 ini ya mengharuskan kasus KM50 ini untuk diselesaikan, diusut dengan mekanisme pelanggaran HAM berat sesuai dengan Undang-Undang 26 2000, bukan pidana biasa. Itu pendapat saya dan dari perspektif pribadi serta kuasa hukum kami. Itu kan kuasa hukum
keluarga korban dari kami. Nah, tapi saya mau tambahkan juga poin kedua adalah mengenai ini logika. Kita lihat di kasus Duren 3, satu orang terbunuh, di situ melibatkan kurang lebih puluhan, saya kurang hafal, tapi kurang lebih kalau saya tidak salah 30 sampai 90 orang dan terlibat ya, yang diperiksa etik apa segala macam itu. Nah, apa mungkin peristiwa yang menewaskan 6 syuhada dari segi kuantitas juga tidak sebanding 1/6, tapi yang terlibat ya, yang menjadi tersangka cuma 2. Kemudian kalau kita buka putusannya itu, vonisnya itu yang terlibat itu ada 8 pasukan, 8 orang personel pasukan, kemudian ada perwira menengah 1, berarti 9, ada asisten perwira menengah, drivernya 10, kemudian ada atasannya 2 orang, ada ya atasannya, terakhir yang mengeluarkan sprint, AKBP. Cuma 13 orang yang terlibat. Apa mungkin? Gitu loh. Saya mau mengajak berpikir cerdas saja gitu. Nah, sedangkan fakta-fakta yang memang real nyata yang kita lihat di film KM50, saya sambungkan langsung nih Cak, Moni Cak, yang soal silakan Bang Aziz. Kan jelas ya bagaimana 2 mobil yang menjadi korban tanda petik itu, satu akhirnya naas menemui nasibnya yang menjadi syahid di dalam spin. Nah, yang lolos 1 orang Avanza itu kan memberikan kesaksian tuh di dokumenter itu kan. Itu jelas. Kalau kita mau tanya dari 8 rombongan Habib Rizik, 8 mobil rombongan itu berserta pengawalnya, mereka tahu kok, melihat bahwa yang mengikuti itu puluhan mobil. Dari Sentul sampai masuk outer ring road sampai turun di Karawang itu puluhan mobil. Gitu. Berganti-gantian. Gitu. Itu jelas dan itu tidak pernah dibunyikan dalam persidangan yang beberapa pihak mengatakan dagelan itu. Gitu. Itu jadi saya mau ngajak berpikir cerdas saja gitu. Nah, yang saya mau katakan adalah yang ketiga, ini poinnya. Yang mau saya katakan dan yang ketiga adalah saya menduga, ini dugaan saya ya, bahwa vonis perkara itu yang jalan yang selama ini berjalan itu adalah fiksi. Saya menduga itu adalah fiksi. Gitu. Artinya sebenarnya itu tidak pernah terjadi. Fiksi itu tidak pernah terjadi. Yang terjadi adalah voice 203 voice itu coba dirangkai oleh pembuat skenario ini, kemudian mengikuti alur voice itu, paham nggak Cak? Iya. Jadi benchmarknya itu hanya voice itu aja. Nah, tentu saja ngaco pasti, karena voice itu tidak menunjukkan real, karena kan dia cuma satu rangkaian. Ada rangkaian kesaksian dari orang-orang yang jadi korban, yang di situ ada penguntit apa segala macam. Banyak, ada rangkaian kalau kita mau lihat sprintnya seperti apa. Ada rangkaian, ada mobil yang memang tidak diakui oleh pihak kepolisian bahwa itu adalah bagian dari mereka. Ada rangkaian bahwa ada pasukan lain memang yang bergerak di situ. Gitu loh. Nah, maksud saya rangkaian-rangkaian itu sebenarnya kalau disusun dengan baik, gitu kan, itu akan menemukan titik terang, bukan seperti itu kejadiannya. Gitu loh. Jadi maksud saya, kenapa skenario itu berjalan, mereka mengikuti voice itu tadi. Gitu. Dan yang naas, voice itu cuma dijadikan guide aja, cuma dijadikan guidance. Jadi kita nggak boleh keluar dari voice ini. Gitu kan. Yang dipakai itu kalau nggak salah cuma 2, kalau saya nggak salah ya. Tabrak itu Avanza hitam, gitu kan. Tubruk saja, gitu lah. Kurang lebih 2 atau berapa lah gitu. Jadi nggak semua. Karena kenapa semua? Kalau semua ya berabe. Karena di situ kalau semuanya itu dari 200-an itu tidak ada yang keluarin pisaunya, tembak aja, gitu kan. Buka pedangnya, hantamin aja. Itu polisi hajarnya, nggak ada. Itu menunjukkan mereka tidak tahu bahwa itu aparat kepolisian. Mereka tidak memiliki senjata api. Mereka tidak mempunyai senjata apapun kecuali mobil yang mereka tumpangi. Makanya mereka bilang tubruk aja. Itu kan naluri, gitu loh. Nah, maksud saya adalah itu. Jadi mereka ngikutin. Kalau voice itu tidak pernah ada, tidak pernah terungkap ke publik, maka skenario lebih dahsyat lagi, Cak. Bisa kayak film-film
fiksi yang lebih keren versi Hollywood gitu loh. Karena ada voice maka mereka nggak bisa apa-apa. Nggak lucu dong mereka bikin cerita misalnya dibawa ke Bandung, ternyata di Bandung polisi diinjak-injak misalnya gitu kan nggak mungkin karena voice itu nggak membawa ke sana gitu loh. Jadi menurut saya karena udah kadung apa yang kadung ditangkap publik mereka ngikutin aja itu. Nah kalau yang waktu itu ditangkap sama publik misalnya orang-orang yang ngambil video, ngambil foto di KM 50 tidak diminta untuk dihapus, langsung itu beredar ke publik, misalnya ada live Instagram atau apa yang sekarang gitu kan. Oh, itu lebih kalang kabut lagi mereka karena mereka harus menyesuaikan fakta yang terjadi dengan skenario. Gitu. Jadi perspektif itu yang mau saya sampaikan gitu loh. Makanya saya poin keempat, saya dan tim dalam kasus Habib Bahar membuka semua 201 halaman itu, vonis itu segala macam. Itu sebenarnya menunjukkan di situ banyak kejanggalan. Kejanggalan yang saya katakan itu untuk membuktikan bahwa yang namanya skenario manusia itu pasti ada celahnya. Kayak begini nih, Cak Samad, saya mau kasih contoh. Cak Samad sekarang pakai batik sama pakai jas warna hitam. Ini satu kejadian apa dua kejadian? Satu kan? Satu. Pemirsa semua tahu semua bahwa Cak Samad pakai jas warna hitam. Kalau ketika saya mengatakan Cak Samad memakai jaket jas warna hijau, kemudian Ustadz Novel Bakmumi mengatakan jasnya warnanya merah. Kenapa ada perbedaan itu? Karena Cak Samad pakai jas warna hitam, ini kita tutupin semua. Akhirnya terjadi perbedaan. Kalau menurut saya warna merah, hijau. Kalau menurut Pak Novel warna merah. Kenapa berbeda? Karena kita nggak kompak, karena itu bukan kejadian sesungguhnya. Kejadian sesungguhnya Cak Samad pakai jas warna hitam. Kalau ini yang terjadi, semua akan sama. Nggak mungkin ada berbeda. Oh, di belakangnya ada pohon kelapa. Di belakangnya ada laut. Karena ini dirangkai tidak sesuai fakta, makanya berbeda. Kata Aji Sianuar di belakangnya pohon melinjo. Kata Ustadz Novel Bakmumin belakangnya Cak Samad itu pohon toge. Kan beda-beda pendapatnya. Kenapa? Karena kita cerita fiksi. Gitu loh, bukan fakta. Nah, itulah yang terjadi di vonis itu. Isinya antara keterangan dokter forensik dengan para pelaku berbeda. Ini menunjukkan tidak kompak. Karena memang Allah mau membuka di sini. Kalau Anda berbohong, maka Anda perlu kebohongan lain untuk menutupi kebohongan itu. Kan tujuannya kebohongan dua, Cak. Menutupi yang benar sama menutupi yang bohong tadi. Begitu. Nah, itulah yang saya mau sampaikan 4 poin bahwa sekali lagi saya ulang kesimpulannya, kita tidak heran dan tidak bingung gitu bahwa mereka bisa divonis bebas karena memang bukan mereka ya. Kami yakini dan kami duga yakin bahwa mereka bukan pelakunya. Dan ini memang sudah kami duga di skenario kan. Nah, yang selanjutnya adalah saya mau sampaikan kesimpulannya bahwa ini adalah fiksi gitu loh. Fiksi yang saya sudah sampaikan di sidang Habib Bahar, ada perbedaan pendapat satu sama lain. Perbedaan itu perbedaan fakta. Perbedaan fakta itu bukan menunjukkan bahwa ternyata dokter yang benar, polisi yang salah, bukan. Dua-duanya salah gitu loh. Karena memang ini fiksi, nggak pernah ada kejadian itu. Gitu loh. Makanya kalau fiksi gimana sih? Gitu kan. Nah, itu yang maksud saya harus kita garis bawahi, kita cermati dengan baik supaya ini tidak menjadi makanya kalau diminta, ayo dong kita tunjukkan, kasih novumnya. Novum apa? Orang fiksi kok masih kasih novum? Novum itu jelas, keterangan-keterangan yang di KM 50 itu jelas semua itu adalah bukti. Bukti yang memang harus diselesaikan melalui pengadilan HAM. Seperti itu. Bagaimana dengan novum yang di ini? Nah, sekarang saya mengatakan gini, Cak. Dalam kasus KM 50 itu, yang melaporkan pihak kepolisian. Kan kita nggak pernah lapor. Yang melaporkan kepolisian, mereka pakai laporan tipe B misalnya. Yang lapor pihak kepolisian. Yang diperiksa pihak kepolisian. Yang memeriksa pihak kepolisian. Ya. Kemudian yang bersaksi hampir semua pihak kepolisian. Ada pihak lain yaitu dokter forensik yang dari Rumah Sakit Polri juga, yang ada kepentingan dengan pihak kepolisian juga. Kemudian ada orang sipil yang jaga di sana, yang jaga di yang dagang di warung di KM 50 itu ya. Kemudian ada jasa marga yang cuma menjelaskan bahwa CCTV memang rusak segala macam gitu kan. Nah, saya tantang sebenarnya ya ada masalah sipil di situ cuma beberapa orang, cuma kan
gimana masyarakat sipilnya ada perbedaan pendapat? Ayo, perbedaan keterangan antara yang di versi film KM50 sama yang di versi pengadilan itu kan berbeda. Gitu. Jadi maksud saya, kenapa perbedaan itu ada? Ya karena ada fiksi pasti salah satunya. Gitu. Nah kemudian saya mau tantang, kalau memang ada tembak-tembakan di jalan apa segala macam, setahu saya yang jadi tempat kejadian perkara di vonis itu ada 4. Yang pertama adalah, kalau saya nggak salah, ada 4, ada di KM50, ada di KM51+200 yang katanya ada perebutan senjata itu. Yang ketiga ada di, mau masuk pintu tol Kerawang, di situ ada hotel Novotel. Nah, yang keempat ada di, pintu tol itu, sekitar situlah. Jadi ada di sebelum, pokoknya di sekitar Novotel itu ada 2 TKP lah. Nah, saya cek di situ tempo hari, ternyata di situ banyak kok CCTV. Ada CCTV Hotel Novotel, ada CCTV pom bensin Shell, ada CCTV pom bensin BP, ada CCTV beberapa warung coffee shop. Di situ ada coffee shop ya. Nah, maksud saya, kenapa nggak dibuka itu? Kalau dikonfirmasi ya? Tidak dikonfirmasi itu ya? Nggak dikonfirmasi. Jadi mereka sepihak aja, ada kejadian di sini, cerita aja, fiksi gimana sih, Cak? Gitu. Nah, kemudian kalau memang ada kejadian di situ waktu itu, kenapa tidak di polis lain? Kenapa tidak diamankan tempat kejadian perkaranya, gitu kan? Nah, kemudian di KM50 sama KM51+200 CCTV-nya kemana? Kalau misalnya memang kata jasa marga CCTV-nya tidak ada dan rusak, CCTV di warung itu ada. Tapi menurut keterangan Komnas HAM, sebagaimana termuat di buku putih, itu diambil oleh polisi. Kok nggak dilihat di situ? Sebenarnya kita sederhana, kalau kita ragu dengan objektivitasnya, buka dong CCTV-nya. Dan kenapa orang-orang suruh menghapus dari handphonenya? Kenapa? Hapus itu, bahkan disuruh cek satu-satu, disuruh dihapusin apa segala macam. Kenapa? Kok itu nggak pernah diungkap gitu loh? Kalau kita memang mau bicara novum gitu loh. Kemudian katanya kejadian perebutan senjata itu di KM51+200 setelah KM50 itu. Kenapa nggak ada polis lain di situ? Padahal mereka melaporkan ke atasannya, ini terjadi begini. Tolong bawa ke rumah sakit Polri. Kenapa nggak di situ di garis polis lain? Udah jelas-jelas itu melibatkan tokoh selevel Habib Rizik gitu loh. Kenapa itu tidak di polis lain gitu? Kenapa tidak ada pengamanan terkait tempat kejadian perkara sebagaimana ketentuan gitu? Maksud saya pertanyaan itu kan sederhana. Saya sebagai masyarakat lah bertanya seperti itu gimana? Gitu. Jadi makanya saya bilang kenapa itu tidak diungkap yang saya jelaskan barusan itu? Ya kami menduga karena memang ini fiksi. Gitu. Ya, Bang Aziz. Kalau kesimpulannya besar dugaan ini adalah fiksi, sebagaimana yang saya kira ini menjadi sebuah pertanyaan publik juga yang direpresentasikan oleh Bang Aziz. Di antaranya misalnya di kasus Verdi Sambo ini, jadi catatan Bang Aziz, yang lebih tepat kan yang dirilis oleh Kepolisian Republik Indonesia ada 91 orang anggota Polri yang diperiksa. Awalnya 85, lalu kemudian 91 orang. Dan kalau mengikuti proses hukum atas KM50 ternyata jumlahnya sedikit. Bagaimana mungkin? Itu kan pertanyaan publik juga. Bagaimana mungkin untuk 6 orang yang syahid itu melibatkan sedikit orang jika dibandingkan yang 1 orang, seorang Brigadir Joshua. Yang kedua, tadi Anda menyebut bahwa KM50 ini dinilai sebagai dugaannya pidana HAM berat. Dan sebetulnya apa ya? Pelanggaran HAM berat gitu loh, bukan pidana pembunuhan biasa kan begitu. Nah, sebetulnya dengan apa yang sudah dijelaskan itu, apa saja sebetulnya hal-hal yang menjadi indikator kuat bahwa ini memang pelanggaran HAM berat. Yang berikutnya, tadi Anda juga menyebut di buku putih TP3 itu ada 200 voice note, tapi hanya 203 voice note. Tapi hanya 2 voice note yang dipakai sebagai apa ini, novum ya, bukti ya, bukan novum ya, bukti yang diambil, sebagai bukti yang diambil dalam proses pengadilan tentunya, sehingga itu menjadi sebuah legitimasi bahwa tidak ada
fakta tembak menembak itu. Dan ini kan bagian yang sudah dipresentasikan kan, yang sudah dihadirkan di TP3 gitu. Kemarin juga kita sampai kepada pembicaraan bahwa kalau mau novum mestinya kan bisa ngungkap itu TP3 itu buku putih TP3 satu. Ya. Yang kedua, hasil keputusan atas Habib Bahar Smith. Ya. Itu yang kedua. Yang ketiga, audit Satgasus, karena diduga dengan audit Satgasus itu akan mengaudit jejak rekam proses penyelidikan yang dilakukan oleh Satgasus yang dugaannya termasuk KM50. Nah, kira-kira apa catatan yang penting lagi Bang Aziz yang ingin dikemukakan sebagai bagian untuk bisa men-stressing point memang sebagaimana tuntutan publik? Yang terakhir pertanyaannya apa? Novum. Oh, novum. Ada dua berarti ya? Yang ada dua pertanyaan kan. Nah, ya, silakan Mas. Kalau menurut kalau ditanya mengenai pelanggaran HAM berat gitu, menurut ketentuan itu kan ada kejahatan genosida, kemudian ada kejahatan terhadap kemanusiaan, kemudian juga ada kejahatan perang, kemudian ada kejahatan agresi gitu. Itu yang diatur di peraturan internasional yang sudah diimplementasikan oleh Undang-Undang 26 tahun 2000 oleh pemerintah Republik Indonesia. Nah, saya hanya fokus di sini ke kejahatan terhadap kemanusiaan. Nah, kejahatan kemanusiaan itu yang dikatakan sebagai bentuk pelanggaran HAM berat itu adalah tindakan atau serangan yang meluas dan tersistematis. Nah, jadi meluas dan sistematis. Apa itu bentuknya? Yang pertama adalah saya tunjuk yang kasus KM50 ini ya, karena ada banyak di sini, ada 11 kurang lebih kualifikasinya. Dan ini kalau memenuhi salah satu di antaranya ini masuk, gitu kan. Nah, yang pertama adalah saya katakan ada pemenjaraan atau perampasan kebebasan fisik berat yang melanggar aturan dasar hukum internasional. Kenapa? Saya kasih tahu. Karena 6 orang itu kan membawa orang tanpa dasar hukum. Kenapa? Mereka di situ bukan tersangka apa-apa. Mereka dibawa itu harus dibawa sebagai orang yang dianggap tidak bersalah. Itu adalah asas orang itu harus dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan. Presumption of innocence. Betul. Kayaknya Cak Slamet jadi ahli hukum ngomong. Iya, belajar dari Abang karena wawancara terus sama Abang. Jadi Cak Slamet pakai istilah bahasa Inggrisnya, aku pakai penjelasannya gitu ya. Nah, jadi orang itu harus dianggap tidak bersalah sampai ada putusan pengadilan. Nah, mereka itu di sana kan bukan siapa-siapa, bukan tersangka gitu kan. Dan kalau kita bicara lagi, tapi mereka melakukan penembakan apa segala macam. Versi siapa? Apa pernah ada CCTV yang menunjukkan atau bukti selain keterangan mereka bahwa mereka menembaki itu? Mereka memiliki senjata itu? Kan nggak ada. Gitu loh, itu maksud saya. Makanya kita pakai dasar yang pertama tadi. Kemudian selanjutnya adalah ada penyiksaan. Nah, penyiksaan ini luas, Cak. Penyiksaan ini orang dikurung nggak bisa bergerak itu juga nggak bisa juga. Belum lagi kalau kita lihat bukti-bukti beberapa bagian tubuh dari syuhada itu ada dugaan penyiksaan. Foto-foto, dokumentasi video, gitu kan. 2. Kemudian penganiayaan terhadap setiap kelompok. Ya, mereka kan berkelompok itu. 6 orang itu masuk kelompok. Nah, kelompok yang diidentifikasi atas dasar politik, ras, kebangsaan, etnis, budaya, agama, jenis kelamin. Nah, jadi kita menduga ada dasar politik di situ. Kenapa? Loh, orang kasus prokes kok dibawa-bawa sampai begitu. Habib itu kan dikuntit karena kasus prokes. Pertanyaan saya, pelanggaran kasus prokes lain ada nggak yang dibegitukan? Oh, kalau nggak ada, berarti kan diskriminasi. Dasarnya apa diskriminasi? Ya politik. Kan begitu kan? Apa yang mendasari ini? Kan nggak ada. Kecuali sama, semua kasus prokes diguntit. Nah, itu bebas dari sebuah itu. 2 tadi. Kemudian yang ketiga, ada penghilangan orang secara paksa. Dari jam 1 pagi itu sampai 12 jam, kita kan nggak tahu mereka di mana. Harusnya kan bukan begitu ketentuannya. Harusnya pagi itu langsung diumumkan. Nih pagi ini, barusan nih, sekitar pukul 1, itu mau diumumkan jam 4 sore, jam 4 subuh misalnya. Atau jam 5. Paling lama tuh kan. Sekarang mereka sudah dimasukin Polri, ini polis lainnya segala macam. Itu masuk akal. Ini enggak. Dibiarkan beberapa jam kemudian baru tahu. Itu kan orang dihilangkan secara paksa.
Nah, gitu loh. Nah, 3 poin itu, Cak, yang saya bilang masuk ke dalam kejahatan kemanusiaan, ya, yang masuk ke dalam pelanggaran HAM berat sebagaimana diatur di International Criminal Court dan Amnesty. Seperti itu, Cak. Itu yang saya mau jawab yang pertama. Dan itu diimplementasikan ke Undang-Undang 26 tahun 2000, ya, diaturnya di Undang-Undang 9 tahun 99 tentang HAM. Itu. Jadi koneksinya ke situ. Singkatnya seperti itulah. Nah, makanya kita mendesak untuk diselesaikan melalui peradilan HAM. Nah, ini masuk pelanggaran HAM berat. Kemudian tadi yang kedua mengenai novum. Saya tadi katakan novum ini sebenarnya dapat bukan novum sebenarnya. Bukti ini, petunjuk-petunjuk itu sebenarnya kalau diikuti, ini loh, Cak. Kita bicara masalah bukti, kita bicara masalah hal-hal yang sesuatu yang dapat dilihat, dirasakan, ya, secara nyata. Tapi ada yang lebih kuat dari bukti itu. Apa? Logika. Ya. Saya ngambil contoh kasusnya FS Duren 3. Apa masuk akal orang yang katanya meruda paksa, orang yang diruda paksa masih sempet-sempetnya bilang begini, ini lihat tuh, kakakmu nih mau digaji berapa nih, ya kan? Ini saya bicara, ada korban ruda paksa mengaku bahwa saya diperkosa sama yang bersangkutan. Kenyataan, fakta nih kan, ini bukti nih, keterangan saya ini bukti. Karena menurut Undang-Undang PKS itu, kejahatan sosial itu, dia cukup. Kemudian ada bukti misalnya ini, keterangan orang yang melihat. Misalnya begitulah, saya mengaku memang lihat dia memperkosa. 2, itu kan kesaksian orang. Kemudian ada lagi yang ternyata 2 orang saksi, ada 3 orang yang saksi. Dia saya lihat memang si Joshua itu mau memperkosa si ibu ini. Bersalah nggak habis itu Joshua? Bersalah kan? Karena ada saksi yang memberatkan. Tapi kita lihat fakta, ternyata ada bukti bahwa sesaat setelah kejadian si ibu itu masih memposting ke saudaranya, ini loh mau digaji berapa, orang seperti ini baik begini segala macam, masih ngobrol bareng atau pulang bareng atau segala macam. Nah, maksud saya logis nggak orang yang diperkosa habis itu masih muji-muji dia, masih ini segala macam. Ini kan bertentangan dengan akal sehat. Artinya pengakuan tadi kan kami dapat duga itu bohong. Karena kan tadi udah terjadi nih, udah kirim ke sana kemari gitu kan. Apa mungkin dia menutupi? Enggak, saya nutupin, saya pura-pura aja. Saya pura-pura baik-baik aja, everything is fine. Nggak pernah ada perkosaan. Habis itu diungkap lagi di selanjutnya. Kan nggak mungkin. Maksud saya logika akal sehat itu yang nggak bisa dibohongi. Kalau itu dipenuhi dalam kasus-kasus ini, itu publik pasti terima. Gitu loh. Kalau akal sehat ini dipenuhi di kasus kayak 50, publik menerima 6 laskar itu salah. Mereka melakukan kekerasan terhadap polisi, mereka dihukum, dibebaskan. Setuju. Ini kenapa dapat penolakan dari masyarakat sampai ada film kayak 50 segala macam? Karena nggak masuk akal gitu loh. Maksud saya, marilah yang memang mempertanyakan tadi, coba kita tanya, kok masyarakat menolak, kenapa ya? Ayo dong. Itu kan sederhana. Kenapa nggak berpikir ke sana? Saya sederhananya, kalau ditanya novumnya adalah masyarakat publik tidak menerima akalnya. Kalau saya jelasin panjang lebar, ini capek, ribet. Udah, saya bicara sederhana aja. Karena menurut saya ini zamannya yang simpel-simpel aja ya. Sekarang kan. Jadi nggak usah berribet-ribet. Baru kalau kita mau detail teknis, ayo kita adu data, kan begitu kan. Tapi kalau untuk membuka logikanya sederhana aja. Masyarakat ini nggak terima gitu loh. Kita bilang Joshua misalnya pemerkosa segala macam. Logikanya nggak masuk. Kalau logikanya masuk, misalnya si ibu itu bilang, lihat nih kelakuan kakakmu ini mau memperkosa saya akan lapor ke Nelson. Masuk, ya nggak? Ini enggak, dia muji-muji. Lihat nih, mau digaji berapa kakak Anda untuk segini segala macam. Kan nggak masuk akal. Masa orang habis diperkosa muji-muji yang memperkosa? Maksud saya akal sehat itu tidak dipenuhi dalam kasus-kasus yang memang janggal ini. Itulah maksud saya. Jadi kalau ditanya, apa novumnya Bang Ajis? Novumnya logika sehatnya nggak masuk. Logika sehat masyarakat nggak masuk akal. Gimana bisa? Mau dibongkar sesuatu? Saya udah dijelaskan berkali-kali kan dari voice note tadi kan. Masa orang punya pistol, orang punya pedang, orang punya ini, punya itu, ya nggak ngomong di voice note, masuk akal nggak? Kan nggak masuk. Kemudian setelah itu tidak masuk akal juga voice note tadi, itu kan? Cak Slamet mesti tahu, waktu mereka ditangkap,
Itu di dalamnya, menurut pengakuan di vonis itu, di kantong di kantong pengawal Habib itu ada 17 peluru Bang, sama 2 pistol. Terbagi dari 13 peluru dan 3 peluru. Jadi ada 17 peluru jadi 1 sama 3 peluru. Sama ada 2 pistol. Pertanyaan saya, kenapa nggak dipakai? Didatengin nggak dipakai buat nembak ini tuh orang yang nggak dikenal. Kenapa waktu di jalan dipakai, pas didatengin nggak dipakai? Masuk akal kan? Itu sedikit yang saya mau sampaikan aja tadi soal voice sama soal itu. Belum yang lain-lain kalau saya sampaikan. Kenapa ini perlu suruh dihapus ya? Nggak masuk akal. Itu ya. Kalau ditanya hukum, pakailah akal sehat kita. Itu aja. Ya, terima kasih Bang Aziz atas pencerahannya. Saya kira ini publik sangat menunggu logika akal sehat mengenai usut KM50 ini. Saya kira menjadi sebuah pertanyaan bagi yang punya kewenangan untuk benar-benar punya goodwill atau political will untuk melakukan usutan. Saya terima kasih, ditahan dulu Bang Aziz. Terima kasih.